Assalamualaikum Sobat Football United. Jadi di interview dengan Bastian Schweinsteiger di Overlap channelnya Gary Neville ya. Di situ ada juga hal yang disebutkan bahwa yang menurut gue begini, Bastian Schweinsteiger nih bilang kalau di tahun 2015-2016 itu sebenarnya ada momentum untuk Manchester United paling tidak memperlebar gap ya dengan pesaing-pesaingnya di Premier League, Manchester City, Chelsea, Arsenal dan juga Liverpool. Sebelum gue kesana, tapi menurut gue ini hal yang gue pikir-pikir, mungkin ada benarnya juga apa yang dikatakan oleh Bastian. Tapi kita ke wawancaranya dulu nih, cuplikannya ya. Gue ambil dari Overlap, Sobat Football United yang ingin melihat video komplitnya tentu saja ada di Overlap. Tentu saja ketika saya muda, saya juga memiliki jersey dari Manchester United di rumah. Saya merupakan fans dari Eric Cantona dan saudara saya juga merupakan fans yang sangat besar ya bagi Manchester United. Jadi saya selalu mengatakan kalau saya akan meninggalkan Bayern Munchen, ini pasti ke Manchester United. Lalu ketika Louis van Gaal mengambil saya dan dia menanyakan kepada saya kalau saya bisa mengimajinasikan bermain untuk Manchester United, dan juga kalau Anda melihat lingkungan ya pada saat itu, kalau di tahun 2015 di sini ya Liverpool belum kuat, Chelsea juga demikian, Manchester City masih belum sekuat saat ini pada saat itu untuk memenangkan sebuah trofi. Jadi ya saat itu berbeda dengan saat ini. Jadi saya putuskan saya harus bergabung ke Manchester United dan ini merupakan sesuatu yang sangat amazing, sangat luar biasa. Itu yang dikatakan oleh Bastian Schweinsteiger. Nah, memang Manchester United dari musim 2013 ke 2014, musim terakhir Sir Alex Ferguson, lalu di 2014-2015 ini kan ada memang atau semusim setelah dari Sir Alex Ferguson itu, bagaimana musim dengan David Moyes tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Pada saat itu bahkan David Moyes pun tidak sampai satu musim. Dan gue ingat betul David Moyes itu dikontrak untuk jangka panjang. Tadi Bastian Schweinsteiger menyebutkan tentang Louis van Gaal. Louis van Gaal itu 3 tahun kontraknya. Sementara David Moyes itu 5 tahun. Tapi baru beberapa bulan sudah selesai. Yang menurut gua ada ketidakkonsistensi, tidak konsisten lah Manchester United pada saat itu memberikan kontrak jangka panjang 5 tahun, seakan-akan mereka tahu ya, manajemen utamanya, kalau memang Manchester United selepas Sir Alex Ferguson ini tidak bisa secara instan, tidak bisa secara cepat dibuat seperti kayak periode kejayaan di bawah Sir Alex Ferguson tersebut. Tapi justru baru 7 bulan ya Manchester United selesai dengan David Moyes. David Moyes sendiri track recordnya di klub sebelumnya di Everton yang sebelum pindah ke Manchester United bisa dibikin finish di zona Eropa, bahkan finish di atas Liverpool, pencapaian sangat luar biasa. David Moyes itu memiliki waktu yang sangat panjang sekali di Everton sehingga dia akhirnya bisa membuat Everton ya meraih prestasi ya. Tapi tidak dengan di Manchester United. Ada kesabaran yang sangat tipis. Ada juga kesempatan yang sangat tipis. Lalu support juga menurut gue yang sangat tipis. Di wawancara menurut gue, kalau tidak salah dengan Patrice Evra pernah mengungkapkan bagaimana para pemain senior ini seperti ogah-ogahan bermain di bawah David Moyes. Lalu kalau gue hubungan juga apa yang dikatakan oleh Jose Mourinho beberapa musim setelahnya mengatakan kalau dia ingin membersihkan dulu Manchester United. Artinya dia membuat analogi untuk memasukkan barang-barang baru di sebuah ruangan ya, maka barang-barang lama ini harus dikeluarkan dulu. Dan pada saat proses mengeluarkan barang-barang lama tersebutlah Jose Mourinho ini gagal. Jadi dia belum sampai memasukkan barang yang baru. Sehingga Jose Mourinho mengatakan pencapaian di Manchester United ini sebagai pencapaian yang paling besar sepanjang karirnya, finish di peringkat kedua. Nah, bagaimana dengan periode dengan Louis van Gaal yang dikatakan oleh Bastian Schweinsteiger di tahun 2015-2016 ya, dengan manajer Louis van Gaal, Manchester United ini finish di peringkat kelima dan berhasil memenangkan Piala FA, tapi tidak berhasil lolos dari Group Stage Champions League.
Nah, ini merupakan prestasi dalam tanda kutip pada saat itu di musim terakhir dari Louis van Gaal yang baru memasuki musim kedua. Dan kalau melihat siapa-siapa saja yang didatangkan pada saat itu, ada Memphis Depay, Darmian, Schweinsteiger, Schneiderlin, Romero, Anthony Martial, ini diantara yang didatangkan pada saat itu di musim 2015-2016. Lalu yang dilepas, ada Nani, Robin van Persie, Rafael, Angel Di Maria yang by the way didatangkan di satu musim sebelumnya, Johnny Evans, Javier Hernandez, Anders Lindegaard. Jadi kalau gue melihat dari susunan pemain-pemain senior ini yang dilepas oleh Louis van Gaal, memang ada pembersihan juga di sana. Tapi nampaknya salah satu permasalahan adalah integrasi pemain yang baru itu tidak berjalan dengan baik-baik saja. Nah, ini merupakan pemain dengan menit bermain yang tinggi, artinya pemain yang diandalkan oleh Louis van Gaal pada saat itu. Ada Daley Blind, pemain baru ya. Lalu Chris Smalling, David De Gea, lalu ada Anthony Martial yang masih berusia sangat muda pada saat itu tapi menjadi andalan. Lalu ada Juan Mata, Wayne Rooney, Michael Carrick, lalu Morgan Schneiderlin. Pemain-pemain inilah yang memiliki menit bermain paling banyak di Manchester United. Tapi balik lagi, ini kalau gue lihat ya dari daftar ini, Chris Smalling pemain lama, David De Gea pun juga demikian, Wayne Rooney pemain lama, Michael Carrick pun juga demikian, David De Gea juga ya. Tapi kalau melihat ada Daley Blind, Anthony Martial, Juan Mata datang 2 musim sebelumnya. Tidak begitu banyak pemain baru yang memiliki kesempatan dengan menit bermain yang besar di sistem dari Louis van Gaal pada saat itu. Louis van Gaal tentu saja banyak juga dikeluhkan oleh banyak fans Manchester United, boring Manchester United ya, karena bagaimana permainannya ini kurang bernyali, permainannya membosankan. Manchester United juga tidak memiliki rekor gol yang bagus, nanti akan gue tunjukkan. Apa yang terjadi di musim tersebut? Ternyata apa yang terjadi itu sama kayak musim saat ini. Cedera dari para pemain Manchester United ini sangat banyak. Ini salah satu faktor utamanya. Dan ini juga diungkapkan oleh Louis van Gaal di biografinya, di bukunya ya. Dia mengungkapkan kalau cedera yang dialami itu sangat besar sekali, sehingga dia pun mau tidak mau harus melirik tim muda dari Manchester United. Dan tentu saja ini juga memberikan kesulitan lagi bagaimana proses integrasi dari para pemain baru, lalu juga ya penyatuan dengan sistem yang ingin dibangun baru memasuki musim kedua. Ada banyak kekacauan di sana, plus bagaimana manajemen dari Manchester United at Woodward ya, yang memang orientasinya tidak sepenuhnya ke prestasi dari Manchester United, terutama di bidang sepak bola. Dan ini merupakan cedera yang pada saat itu dialami Manchester United ini paling tinggi ternyata ya. Lalu Arsenal ada di peringkat kedua, walaupun dari sisi dari sisi peringkat Arsenal, mereka walaupun nomor 2 terbanyak cedera, tapi bisa finish di peringkat kedua, sementara Manchester United tercecer di peringkat ke-5. Walaupun peringkat ini kalau dilihat ya Liverpool ya ada di peringkat ke-8, poinnya pun juga sama dengan Manchester City. Jadi sepertinya apa yang dikatakan oleh Bastian Schweinsteiger tadi di awal ada benarnya. Louis van Gaal tentu saja di salah satu artikelnya dia juga menyesal ya, artinya dia tidak bisa menyelesaikan kontraknya sampai dengan tahun ketiga, di mana dia memiliki semacam kayak rencana tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Manchester United bisa dibawa memenangkan trofi Piala FA yang gagal dipersembahkan di musim sebelumnya. Dan trofi ini kalau kita lihat lagi, kita perpanjang sampai dengan saat ini, segala macam trofi bagi Manchester United, baik itu trofi domestik maupun juga trofi Eropa ya, ini sesuatu yang akhirnya tidak bisa secara stabil berada di Manchester United. Kita tahu bagaimana masa dari Ole Gunnar Solskjaer 3 tahun tidak ada trofi, baru setelahnya ada trofi ya kan. Bahkan di zamannya Jose Mourinho pun juga demikian, hanya di musim pertama, lalu setelahnya juga ya ini bukan sesuatu yang stabil seperti zamannya Sir Alex Ferguson. Maksud gue gimana? Maksud gue kalau saja mungkin pada saat itu manajemen Manchester United, mungkin juga fans Manchester United bisa lebih bersabar, ada peluang apa yang terjadi saat ini mungkin tidak separah seperti ini gitu loh. Dan yang gua maksud di sini kesabaran bukan hanya dengan Louis van Gaal sih ya,
Tapi mungkin juga dengan David Moyes, mungkin juga dengan Jose Mourinho, mungkin juga dengan Ole Gunnar Solskjaer. Karena memang bagaimana dinamika di klub Manchester United setelah pensiunnya Sir Alex Ferguson ini sangat bergejolak. Dan membutuhkan waktu, membutuhkan support yang berbeda. Support dalam hal ini ketika zamannya Sir Alex Ferguson tentu saja segala hal ini ditangani oleh Sir Alex Ferguson. Sir Alex Ferguson ini selain sebagai manajer, sebagai head coach, sebagai sporting director, sebagai technical director juga, mungkin juga sebagai director of academy juga bisa jadi demikian ya. Jadi banyak posisi yang dipegang oleh Sir Alex Ferguson. Di dunia sepak bola modern, paling tidak pasca Sir Alex Ferguson ya, tidak bisa seperti itu. Memang harus ada pendelegasian dan sayangnya itu terlambat dilakukan oleh Manchester United. Keputusan-keputusan yang dibuat sering sekali nggak jelas orientasi. Tadi gue beri contoh, David Moyes dikontrak 5 tahun, baru 7 bulan selesai. Kenapa diberikan 5 tahun dari awal? Apakah memang proyeksinya untuk jangka panjang? Tapi kenapa baru 7 bulan sudah disudahi? Ini belum bisa ngapa-ngapain gitu ya, pelatih dengan masa yang sangat singkat sekali. Louis van Gaal pun juga demikian. Ketika datang, gue masih ingat ada excitement, ada gairah baru. Bahkan di pre-season Manchester United tampil bagus. Lalu ketika masuk ke musim yang sesungguhnya memang ada perbedaan. Gue nggak tahu kenapa bisa jadi demikian. Menarik juga bagaimana masa pre-season di musim pertama dari Louis van Gaal. Dia tidak sempat beristirahat dari Brazil, Piala Dunia, harus langsung bergabung dengan Manchester United. Tidak ada pertemuan dulu dengan para dengan para manajemen lah, katakanlah demikian, yang membahas tentang hal-hal yang lebih lanjut, karena betul-betul langsung setelah dari Brazil terjebak macet dan lain-lain. Jadi ada hal yang menurut gue seharusnya bisa diatur lebih bagus oleh manajemen Manchester United, dan ini kan terus berlanjut di zamannya Jose Mourinho pun juga demikian, Ole Gunnar Solskjaer, dan gue nggak tahu akankah ini berlanjut juga di zamannya Erik ten Hag. Gue harapkan ya manajemen bisa dirapikan dulu, diisi memang betul-betul oleh orang yang kompeten, sehingga urusan teknis ini bisa lebih mulus lagi diatur. Dan tetap menurut gua ini butuh yang namanya, ya mungkin bosan ya, tapi menurut gua ini memang yang harusnya terjadi sih. Ada yang namanya proses dan juga kesabaran, terutama dari sisi fans. Gua bisa salah, ini hanya analisa ringan amatiran ala gua. Bagaimana menurut Sobat Football United? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.